Kita tambah PSU karena baterai drop tadi dan nyentuh batas bawah baterai. Ini kita coba load. Oke, 2800, 3400, 3500, 3600. Tegangan masih stabil. 6000 watt ya Mas. Wow, 6600. Oke. Ya, ini untuk load bebannya 6600, dia masih ini berjumpa lagi dengan Aspro. Ini kita mau menunjukkan inverter custom. Ini pesanannya Pak Agung dari Semarang, ada 2 unit tuh. Itu 5000, yang ini 6000. Ini dengan ATS sinkronus sama ini kapasitas 6000 watt, 36 volt. Ini ada selektor, kita mau jelaskan. Ini wattmeter untuk pembacaan output bebannya. Ini voltase untuk detect baterainya. Ini switch untuk prioritas mau manual atau mau auto. Ini sistem ATS sinkronus ya. Jadi kalau kita arahkan ke standby artinya dia mau kita arahkan sistem manual. Jadi yang kerja itu mau PLN atau mau inverter. Nah, ini ada indikator PLN, yang ini indikator inverternya. Ini kalau ke bawah PLN yang kerja, ke tengah dia off, ke atas inverter yang keluar. Itu gelombang sudah terbaca oleh oscilloscope. Nah, kalau ini switch kita arahkan aktif, jadi kita sistemnya auto. Dia auto itu mau kita prioritaskan di inverter maupun bisa diprioritaskan di PLN. Nah, kalau di inverter kita prioritaskan di inverter. Nah, ini kita bisa setting di sini. Ini ada LVD pembacaan level baterai. Nah, jadi saat nanti setting LVD batas bawah menyentuh batas bawah, saat baterai low dan menyentuh batas bawah, dia akan otomatis switch ke PLN. Nah, saat switch ke PLN itu melalui sistem sinkronus. Jadi gelombang sinusnya ini antara PLN dan inverter ini ketemu. Jadi dia tidak ada jeda, tidak ada kedip, tidak ada persimpangan fase. Nah, saat terjadi persimpangan fase itu tentunya bahaya untuk alat-alat elektronik. Riskan rusak ya, karena saat fase bersimpang itu antar pas itu bisa keluar di atas 400 volt sama. Nah, kalau nanti on lagi saat pindah PLN dan on lagi ke inverter itu saat menyentuh batas atas baterai, misalnya kita setting di 38 volt. Nah, saat panel surya produksi dan nyarjat baterai, otomatis tegangan naik dan menyentuh atas ini, otomatis nanti inverter akan kerja lagi outputnya. Oke, langsung aja kita simak sistemnya. Kita uji load ya. Oke, ini unitnya Mas. Nah, ini gelombang output tetap sinus mulus. Nah, ini kita mau coba load beban dulu. Bisa dilihat ini 2000 watt. Output sinus tetap stabil. Kita tambah lagi 3000 watt, output sinus tetap stabil. Tambah lagi 4000 watt, gelombang output tetap stabil ya. Ini karena baterai low, kita mau tambah adaptor. Oke, 2800, 3400, 3500, 3600. Tegangan masih stabil. 6000 watt ya Mas. Wow, 6600. Oke. Ya, ini untuk load bebannya 6600, dia masih istimewa. Kita stop PSU untuk membantu charger. Tuh unitnya mantap kan, untuk sistem 36 volt mampu mengeluarkan daya 6000 watt tuh, hebat. Nah, ini trafo turut low frekuensi ya. Untuk low frekuensi ini tetap rendah kapasitas arus standby nya. Kita coba lihat untuk daya standby berapa watt. Nah, ini DC
Oke, kita lihat ya. Tuh 0,50, 0,48 ya. Kita lihat dia berapa watt nih. 0,48 dikali voltase baterai 37,8. Nah ini standby-nya cuma 18 watt. Padahal ini udah gerakin wattmeter sama osiloskop, ATS sama charger. Oke, mantap. Efisien tinggi, powerful. Nah, ini untuk settingnya ATS ntar bisa dilihat di video-video saya sebelumnya karena sistemnya sama. Sedikit saya akan jelaskan. Yang ini output beban. Ini output beban, sini fase, sini netral, yang tengah ini netral, yang sini input PLN yang fase, yang netralnya antara input sama outputnya tergabung ya. Nah, ini ada yang atasnya lagi, ini terminal blok untuk baterai. Ini negatif, dah saya kasih tanda. Ini positif. Nah, ini MCB DC yang ke inverter, ini MCB output inverter, ini MCB input PLN. Nah, ini setting untuk ATS prioritas di inverter. Nah, jadi nanti bisa kita setting ini cara settingnya. Ini kita tekan, nah ini misal 34, dia nanti saat tegangan baterai menyentuh 34 volt, dia nanti akan switch ke PLN dan nanti dia akan on lagi ke inverter. Ini 4, ini artinya tambah 4 volt. Jadi batas bawahnya 34, batas atasnya 4. Jadi 34 tambah 4 itu 38 volt. Nah, saat tegangan baterai menyentuh 38 volt, dia nanti akan switch lagi ke inverter dan melalui sistem sinkronus. Jadi tidak ada kedip, tidak ada jeda, persimpangan fase tetap stabil. Ini ya cara settingnya. Ini tinggal tekan lama. Nah, bisa naik turunkan mau berapa bisa. Nah, ini kita taruh di 34, nanti bisa diubah sesuai kapasitas baterai atau keinginan. Tuh low frekuensi ini trafo-toroid murni tembaga ya, dan kita garansi full tembaga, powerful, efisiensi tetap besar efisiennya. Tuh induktornya ini pakai double garden, ini 32 MOSFET. Ini gelombang. Nah, ini gelombang output ya, kita akan simulasikan di ATS. Ini ATS bisa kita lihat di sini. Oke, ini ATS, ini kita arahkan ke sistem manual ya. Posisi ke kiri, dia standby artinya manual, jadi kita arahkan ke inverter. Jadi ini outputnya inverter, gelombangnya sinus. Jika kita mau pindah auto pakai sistem ATS sinkronus, ini kita tinggal geser. Nah, ini on. Nah, ini PLN yang keluar karena tadi udah kepencet di PLN. Nanti saat udah sinkron, dia baru akan berpindah ke inverter. Kita tunggu. Ini gelombang output PLN. Tegangan PLN saya 200 volt. Oke, ini kita tambah strobe biar tahu pasnya. Ini kita tambahkan output beban bolam. Nah, itu bolam biasa ya, jadi saat ada kedip sedikit pun di bawah 1 detik dia tetap detect, tetap kelihatan kedipnya. Nah, kelihatan. Kita tunggu nanti saat perubahan dari PLN ke inverter. Ini kan sistem prioritas di inverter. Nah, dan ini LED itu udah nyala, artinya dia harus menyuruh dia pindah ke PLN. Kita lihat ini output gelombang dari mesinnya, dari ATS. Jadi ini outputnya inverter,
Dan ini sedang proses ATS-nya, proses sinkronus. Saat udah sinkron nanti langsung berpindah ke inverter. Nah, kita lihat perubahan fase maupun bebannya seperti apa saat berpindah ke inverter. Oke, dia masih proses sinkronus nih. Ini karena mungkin video ini nanti panjang, jadi kita bikin 2 video ya. Ini kita lihat sistem perpindahannya. Tadi udah saya jelaskan untuk sistem load beban sama sistem kerja ini. Nanti di video satunya kita akan tunjukkan sistem kerjanya ATS sama hasil outputnya sama bebannya itu seperti apa. Oke, tetap simak. Salam Aspro Jogja.